Halo semuanya, perkenalkan saya Edi Sihombing dari Prodi Manajemen Universitas Sibar Asia. Pada video kali ini saya akan presentasi hasil dari tugas dari mata kuliah Manajemen Operasional 1, di mana hasil dari presentasi ini akan menjadi nilai akhir ujian semester. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar yaitu Ibu Pustika Ayuning Turi, SEMM, yang telah SEMM yang telah memberikan tugas ataupun arahan selama perkuliahan ini di semester ini. Nah, terima kasih juga atas pemberi tugasnya sehingga saya bisa melatih atau mengasah kemampuan saya dari pelajaran-pelajaran yang Ibu berikan. Baik, eh, saya akan mulai presentasi ini. Oke, di mana di dalam tugas tersebut ada dua soal. Yang pertama itu kasus satu, pola produksi. Baik, kita akan bahas kasus satu, pola produksi. Bisa teman-teman lihat di soal ini, eh, saya akan melanjutkan ke penyelesaian dan pembahasan untuk pembahasan mengenai soal ini. Baik, oke. Eh, untuk penyelesaian dan pembahasan soal ini, kita akan membahas tentang pola produksi konstan. Dalam pola produksi konstan, terdapat biaya perputaran dari soal tersebut bahwa tenaga kerja dalam pola produksi konstan, produksi tiap tribulan akan selalu sama atau tetap besarnya. Oleh karena itu, tidak akan terjadi perputaran tenaga kerja karena memang kebutuhan tenaga tidak berbeda antara tribulan yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, yang kedua, biaya simpan. Pada triwulan satu produksi berjumlah 500 unit, sedangkan permintaan hanya sebesar 200 unit. Berarti terdapat kelebihan produksi di antara permintaannya sebesar 300 unit. Kelebihan produksi tersebut harus disimpan dan menanggung biaya simpan sebesar 300 dikali 100 rupiah atau sama dengan 30.000 rupiah. Uh, untuk triwulan kedua produksi tetap 500 unit, sedangkan permintaan sebesar 400 unit. Berarti masih terjadi kelebihan produksi pada triwulan itu tersebut 100 unit. Kelebihan pada triwulan 1 dan 2 ini masih harus kita simpan. Karena itu pada triwulan 2 kita harus menanggung beban biaya penyimpanan untuk kelebihan produksi pada triwulan 2 sebesar 100 unit dan kelebihan produksi triwulan 1 sebesar 300 unit, total menjadi 400 unit. Jadi biaya penyimpanan pada triwulan 2 adalah 400 dikali 100 rupiah dengan 40.000 rupiah. Lanjut pada triwulan ketiga produksi tetap 500 unit, uh, produksi tetap 500 unit, padahal permintaan naik menjadi 1.050 unit. Berarti terjadi kekurangan produksi sebesar 500 unit. Akan tetapi pada saat itu kita memiliki persediaan dari triwulan sebelumnya sebesar 400 unit, yaitu 300 unit dari triwulan 1 dan 100 unit dari triwulan 2. Oleh karena itu, kekurangannya adalah 550 unit dikurangi 400 unit atau 150 unit saja. Kekurangan ini tidak menimbulkan biaya simpan, akan tetapi justru akan ditutup dengan subkontrak dari perusahaan lain. Perhitungan biaya subkontrak dapat dilihat di bawah nanti. Selanjutnya triwulan keempat produksi tetap 500 unit karena konstan, sedangkan permintaan menjadi 450 unit, sehingga berakibat jadi overproduksi lagi sebesar 50 unit. Berarti harus menanggung biaya simpan sebesar 50 dikali 100, sama dengan 5.000 rupiah. Maka total biaya simpan yang ditanggung perusahaan yaitu yang pertama triwulan 1 sebesar 30.000 rupiah, triwulan 2 40.000 rupiah, triwulan 3 tidak ada, triwulan keempat 5.000 rupiah. Maka total dari biaya simpan tersebut sebesar 75.000 rupiah. Nah, lanjut ke biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur produksi tidak akan terjadi dikarenakan jumlah produksi selalu sama setiap triwulan.
Selanjutnya, biaya subkontrak akan terjadi apabila kita mengalami kekurangan produksi untuk menutupi permintaan. Hal ini terjadi pada triwulan ketiga, di mana produksi hanya 500 unit ditambah persediaan yang masih ada 400 unit. Jumlah tersebut eh, tidak mampu menutupi kebutuhan yang ada pada saat itu sebesar 1050 unit, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 150 unit. Jumlah itu harus disubkontrakkan pada perusahaan lain dan akan menanggung biaya subkontrak sebesar 150 dikali Rp2.000 sama dengan 300 ribu rupiah. Nah, total total keseluruhan biaya produksi konstan adalah sebagai berikut. Biaya perputaran tenaga kerja kosong tidak ada, biaya simpannya itu sebesar 75.000, biaya kerja lembur tidak ada, biaya kontrak 300.000 rupiah. Maka total dari seluruh biaya produksi konstan sebesar 375.000 rupiah. Lanjut kita masuk ke pola produksi moderat, di mana biaya perputaran tenaga kerja pada pola produksi moderat dari triwulan 1 ke triwulan 3 terdapat kenaikan produksi dari 450 unit menjadi 850 unit atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Oleh karena itu terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan 8.000 rupiah. Selanjutnya biaya simpannya pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 unit, dikurang 250 unit maka sama dengan 200 unit. Jadi harus menanggung biaya simpan sebesar 200 dikali 100 sama dengan Rp20.000. Pada triwulan 2 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 unit dikurang 400 unit sama dengan 50 unit. Jadi harus menanggung biaya simpan sebesar 50 dikali 100 rupiah sama dengan Rp5.000. Lanjut, pada triwulan ketiga produksi sebesar 850 unit, sedangkan permintaan sebesar 1050 unit, jadi kekurangan sebesar 200 unit. Maka tidak menanggung biaya simpan, akan tetapi justru membayar biaya subkontrak untuk menutup kekurangan produksi tersebut. Atau biasa dilihat perhitungan atau biasa dilihat di perhitungan biaya subkontrak di bawah. Di bulan keempat terdapat kelebihan produksi 850 unit, sedangkan permintaan hanya 450 unit saja. Kelebihan produksi sebesar 400 unit ini akan menanggung biaya simpan sebesar 400 dikali 100 rupiah atau sama dengan sebesar Rp40.000. Total biaya simpan berarti triwulan 1, total biaya simpan berarti triwulan 1 Rp20.000, triwulan 2 Rp5.000, triwulan 3 tidak ada, triwulan 4 Rp40.000, maka total dari biaya simpan tersebut sebesar Rp65.000. Lanjut ke biaya kerja lembur. Kerja lembur terjadi pada triwulan 2 dan 4 karena pada saat itu produksi melebihi 700. Jadi masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan di atas 700 unit itu sebesar Rp1.000 tiap unit. Ah, pada pada triwulan ketiga biaya kerja lembur 100 dikali Rp1.000 sama dengan Rp100.000. Triwulan keempat 100 dikali Rp1.000 maka Rp100.000. Jumlah biaya kerjanya lemburnya sebesar Rp200.000. Lanjut ke biaya subkontrak. Seperti yang telah dibahas di triwulan 3 akan terjadi kekurangan produksi dan persediaan untuk menutup permintaan. Kekurangan tersebut adalah
dikurang 850 sama dengan 200 unit. Maka biaya subkontrak 200 dikali Rp2.000 sama dengan 400 ribu rupiah. Maka biaya bagi pola produksi modern adalah eh, biaya perputaran tenaga kerja sebesar Rp8.000, biaya simpan sebesar Rp65.000, biaya kerja lembur sebesar Rp200.000, biaya subkontrak sebesar Rp400.000. Maka total dari pola produksi modern sebesar Rp673.000. Ah, Selanjutnya kita akan membahas pola produksi bergelombang, di mana biaya simpan tersebut, pola produksi bergelombang tidak ada biaya simpan karena produksi selalu mengikuti permintaannya, sehingga tidak pernah terdapat adanya kelebihan produksi di atas permintaan yang harus disimpan. Yang kedua, biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 hingga ke triwulan 2 terdapat kenaikan produksi sebesar 150 unit atau dari 250 unit menjadi 400 unit. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 dibagi 200 dikali Rp4.000 sebesar Rp3.000. Lanjut dari triwulan kedua hingga ke triwulan tiga, terdapat lagi kenaikan sebesar 150 unit atau dari 400 unit menjadi 1.050 unit atau maksimal kapasitas. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 650 dibagi 200 dikali Rp4.000 sama dengan Rp13.000. Dari triwulan 3 hingga triwulan keempat terdapat penurunan penurunan produksi dari 1.050 unit uh, menjadi 450 unit. Keadaan ini dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan uh, dan pengurang, pengurangan ini dapat berakibat pelepasan tenaga kerja sehingga menanggung biaya pesangon bagi pekerja yang bersangkutan. Bahkan tapi dalam perusahaan ini ternyata datanya menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tersebut apabila ada tentu saja kita tidak perhitungkan. Lanjut untuk biaya kerja lembur. Biaya kerja lembur ini akan terjadi pada triwulan ketiga, di mana produksi mencapai 1.050 unit atau 350 unit di atas batas kerja lemburnya, yaitu 700 unit. Oleh karena itu, harus membayar biaya kerja selembur sebesar 350 dikali Rp1.000 sebesar Rp350.000. Lanjut biaya subkontrak. Pada triwulan 3 permintaan adalah 1.050 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai sebanyak itu karena melebihi kapasitas maksimum 1.000 unit. Oleh karena itu, kekurangan 50 unit dan harus ditutup dengan subkontrak yang ditanggung adalah 50 dikali Rp2.000 sama dengan Rp100.000. Maka biaya bagi pola produksi bergelombang adalah biaya perputaran tenaga kerjanya sebesar 16.000, biaya simpannya tidak ada, biaya kerja lemburnya 350.000, biaya subkontraknya Rp100.000. Maka total dari pola produksi bergelombang sebesar Rp466.000. Baiklah, incremental cost terendah. Maka kita total biaya incremental cost masing-masing pola produksi, yang dimana pola produksi konstan sebesar Rp375.000, pola produksi moderat sebesar Rp673.000, pola produksi bergelombang sebesar Rp460.000. Jadi pola produksi yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan adalah pola produksi konstan, dikarenakan memiliki incremental cost terendah dibandingkan dengan pola produksi lainnya. Baik, itulah untuk penyelesaian dan pembahasan soal pola produksi. Kasus 1 soal pola produksi. Lanjut kita akan membahas tentang kasus 2 yaitu manajemen proyek. Bisa teman-teman lihat bahwa diperkirakan waktu proyek pembuatan ini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Boleh teman-teman lihat. Kita diminta untuk menggambarkan jaringan proyek. Yang kedua, hitunglah select time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Baik,
Untuk penyelesaian pembahasan untuk menggambarkan jaringan proyek ini bisa teman-teman lihat mulai dari start A6, B7, C5, D6, E5, F8, G9. Oke, untuk memulai membuatkan gambar jaringan ini bisa teman-teman lihat bahwa di sini kegiatan dari A hingga G. Kita lihat dari A pendahulunya kosong, maka kita uh, tidak ada, pendahulunya tidak ada, maka kita lihat dari start kita buat dulu pertama-tama kita buat dulu di sini start. Oke, tadi kan tidak ada pendahulunya di sini juga. Di soal ini juga di B tidak ada pendahulunya. Baik. Tidak ada pendahulunya, maka bisa kita buat seperti yang di gambar ini, A dan B. Seperti gambar ini. Lanjut, uh, C-nya pendahulunya sesudah A. Nah, C-nya. Ini kan C sesudah A. Berarti di sini. Oke, lanjut ke D sesudah BC. Pendahulunya sesudah BC. B sudah BC, D sudah BC tadi kan. BC ini kita buat di sini mana? Lanjutkan D. Berarti sini D kita buat ini sesudah BC. Ini satu digabung jadi BC. Lanjut ke sini. Oke. Ah, E dan BC juga. E dan BC. E dan BC. Ini yang tadi masih yang tadi lanjut ke bawah seperti ini. Oke. Hmm. F-nya D. F sesudah pendahulunya sesudah D. Maka uh, F di sini sesudah D. Berarti seperti ini. Oke, lanjut. G-nya sesudah EF. G sesudah EF. Nah, G sesudah EF. Seperti yang sebelumnya BC yang tadi. Sudah kita tarik ke atas, lanjut ke bawah. Ini laginya. Baik. Nah, itulah untuk gambar jaringan proyek pada soal kasus 2. Lanjut kita akan menghitung seleknya. Saya sudah buat tabel dari kegiatan A hingga G bahwa select time-nya di A ada 1, B di kosong, A kosong, eh, lanjut ke D, C-nya kosong, D-nya kosong, E-nya 6, F-nya kosong, G-nya kosong. Nah, itulah untuk uh, angka dari select time-nya. Baik, kita akan menunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Nah, di mana angka kosong yang tadi di pola select time, di tabel select time tadi, adanya di B, C, D, F, G. Nah, bisa teman-teman lihat saya sudah buat warna hijau di sini, start. Nah, di sini start, B, ini kosong dari select time-nya, C, kosong juga select time-nya, di sini kosong juga select time-nya, di sini juga kosong dan kosong. Maka kita jalur dari kris per proyek ini terdiri dari start B, C, D, F, G. Total dari durasi uh, proyek ini sebesar selama durasi 30 jam. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika teman-teman kurang paham atas penjelasan saya, kiranya saya minta maaf. Dan jika ada yang kurang dari perkataan saya atau ucapan saya mohon maaf juga. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.